Jumpa lagi dengan saya Agresa Irna Jalinda dengan MPM 23201213. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Keperawatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saat ini saya akan memaparkan sedikit video dengan tema perilaku kekerasan. Nah, video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan yang diampu oleh Pak Johan Jakri. Apa itu kekerasan? Kekerasan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan cedera fisik, psikologis, atau emosional kepada orang lain. Perilaku kekerasan juga merujuk pada suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyakiti, merugikan, atau mengintimidasi orang lain baik secara fisik, verbal, ataupun emosional. Nah, perilaku kekerasan ini mencakup berbagai bentuk, seperti pemukulan, penganiayaan verbal, atau perilaku agresif lainnya, dan seringkali dipicu oleh emosi negatif atau konflik. Nah, kekerasan dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Di mana kekerasan fisik di sini merupakan suatu tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik seperti pemukulan, penganiayaan, atau penyiksaan. Kekerasan psikologis yaitu suatu tindakan yang melibatkan trauma mental seperti penghinaan, ancaman, dan manipulasi emosional. Kekerasan seksual yaitu suatu tindakan yang melanggar kebebasan seksual seseorang, termasuk pemerkosaan dan pelecehan seksual. Kekerasan ekonomi merupakan suatu pengendalian atau pemaksaan yang berdampak pada kondisi keuangan seseorang, seperti pembatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab perilaku kekerasan. Yang pertama yaitu faktor individu, faktor sosial, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kebijakan. Yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu di sini yaitu faktor biologis yang merujuk pada ketidakseimbangan hormon, gangguan mental, atau riwayat cedera kepala. Terus ada faktor psikologisnya juga, yaitu gangguan kepribadian, rendahnya kecerdasan emosional, atau pola perilaku agresif yang telah terbentuk. Terus ada faktor sosial. Faktor sosial di sini yaitu di lingkungan keluarga, misalnya adanya pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan atau pengabadian yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang di masa dewasa. Terus ada faktor budaya. Faktor budaya di sini merujuk pada norma sosial, di mana adanya budaya yang menganggap kekerasan sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik. Terus ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini yaitu merujuk pada kemiskinan, di mana munculnya stres akibat kesulitan ekonomi yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga atau masyarakat. Terus adanya ketidakadilan sosial, di mana munculnya perasaan terpinggirkan atau tidak adil yang dapat mendorong individu untuk menggunakan kekerasan sebagai bentuk protes. Terus ada faktor lingkungan. Di sini faktor lingkungan yaitu dapat meningkatkan kriminalitas yang tinggi atau lingkungan yang tidak aman dan dapat menciptakan atmosfer kekerasan. Terus ada faktor kebijakan juga. Faktor kebijakan di sini merujuk pada kurangnya penegakan hukum, ketidakadilan dalam sistem hukum, atau kurangnya perlindungan bagi korban kekerasan yang dapat memperburuk situasi. Selanjutnya, ada 5 dampak perilaku kekerasan. Yang pertama, yaitu dampak pada korban, dampak pada pelaku, dampak pada keluarga, dampak pada masyarakat, dan dampak pada jangka panjang. Yang pertama yaitu dampak pada korban. Dampak pada korban itu yang pertama yaitu fisik, di mana fisik ini dapat mencedera, cacat permanen, atau bahkan kematian. Ada juga dampak psikologis pada korban yang meliputi trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Terus ada juga dampak sosial, yaitu isolasi sosial, kehilangan hubungan, dan stigma dari masyarakat. Terus yang kedua yaitu dampak pada pelaku, di mana yaitu yang pertama hukum, di mana adanya penangkapan, hukuman penjara, dan catatan kriminal yang dapat mempengaruhi masa depan.
Terus ada dampak psikologis pada pelaku, yaitu adanya rasa bersalah, penyesalan, dan ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang sehat. Terus ada sosial, yaitu pengucilan oleh masyarakat dan kehilangan dukungan sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu dampak pada keluarga. Dampak pada keluarga di sini yaitu di dalam dinamika keluarga adanya ketegangan, konflik yang dapat meningkat, seringkali mengarah pada perpecahan keluarga. Terus ada juga kesehatan mental, yaitu adanya anggota keluarga yang menyaksikan kekerasan yang dapat mengalami trauma dan stres emosional. Terus yang keempat yaitu dampak pada masyarakat, yaitu keamanan. Keamanan di sini yaitu peningkatan tingkat kriminalitas dan ketidaksamaan di lingkungan. Terus ada ekonomi, di mana ekonomi di sini yaitu adanya biaya kesehatan yang meningkat, kehilangan produktivitas, dan beban pada sistem peradilan dan pelayanan sosial. Terus adanya dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang di sini yaitu adanya generasi mendatang seperti anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan kekerasan yang cenderung lebih mungkin menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa depan. Terus adanya kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat meliputi penyebaran masalah kesehatan mental dan fisik dalam populasi yang lebih luas. Dampak-dampak ini menekankan pentingnya pencegahan dan intervensi yang efektif untuk mengurangi kekerasan di dalam lingkungan masyarakat. Berikut ada beberapa kasus nyata tentang kekerasan di masyarakat yang mencerminkan berbagai bentuk dan dampaknya. Yang pertama yaitu kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam rumah tangga itu memiliki banyak kasus yang menunjukkan bahwa perempuan sering menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak laporan peningkatan kekerasan terhadap perempuan karena isolasi sosial dan ketegangan ekonomi. Yang kedua yaitu kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual ini adanya pemerkosaan di berbagai negara, seperti kasus Nirbhaya di India pada tahun 2012 yang memicu protes besar dan perubahan dalam hukum perlindungan perempuan di dunia. Berikut ada beberapa strategi penanggulangan kekerasan di masyarakat. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran. Edukasi dan kesadaran ini yaitu kita dapat meningkatkan kesadaran tentang dampak kekerasan melalui program pendidikan di sekolah, komunitas, dan media. Terus adanya kampanye yang dapat menyoroti hak asasi manusia dan kekerasan berbasis gender yang sangat penting. Terus adanya pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan di sini yaitu untuk memberikan pelatihan dan dukungan ekonomi bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Terus ada reformasi hukum. Reformasi hukum di sini yaitu untuk memperkuat undang-undang yang melindungi korban kekerasan dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Membangun sistem hukum yang responsif dan sensitif terhadap kekerasan, dan adanya dukungan psikologis untuk menyediakan layanan dukungan dan konseling bagi korban kekerasan untuk membantu mereka pulih dari trauma. Sekian pemaparan video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.